Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, niatkan berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah, supaya ada nilainya dalam amal i'tikaf dan berkumpul kita di rumah Allah ini untuk mempelajari ajaran Allah, supaya masuk apa yang diberitakan dalam hadis bahwa mereka akan diberikan sakinah dan rahmah dan disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita pada ahad yang keempat fokus pada kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Bulan yang lalu sudah kita bacakan ayat 75, 76, 77. Nah, ayat itu waktu itu kita bahas bahwa tidak ada alasan untuk menghalangi keikutsertaan membela orang-orang yang mustad'afin walaupun beda teritorial wilayahnya. 2 minggu yang lalu terjadilah ledakan perang itu kan di Gaza itu ayatnya kemarin itulah bentuk pengamalan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut keberpihakannya, boleh nggak berpihak. Jadi sekarang yang dirasakan oleh saudara seiman kita di Ardul Muqaddasah, di bumi Palestina itu bentuk panggilan ayat ini. Mengapa kalian tidak mau ikut berjuang fisabilillah sementara orang-orang yang dilemahkan di sana berdoa, mereka dizalimi di sana. Nah, itu ayat 75. Terus bagaimana kita menyikapi perang? Beritanya kan telah meninggal sekian ribu warga Palestina. Itu kita sebagai orang beriman itu gak boleh berpikir sayang banget ya. Itu gak boleh ada pikir sayang banget ya. Kalau di pikiran dia berpikir begitu, dosa dia dari sejak pikiran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan bilang orang yang meninggal mati syahid di jalan Allah itu mati dengan ekspresi sayang ya. Itu bukan mati tak bernilai. Kalau mati tak bernilai itu mungkin kita lah. Sayang, saya bayangin nanti di pengadilan, saya masih diperiksa berkas-berkasnya, dokumen saya di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan warga Palestina yang mati syahid masuk surga tanpa pengadilan. Enggak cemburu saya, ridho saya, karena mereka telah mengorbankan yang mahal dari apa yang dia punya. Sebentar saya enak-enak di sini, nunggu mati standar. Semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Hanya caranya saja. Ada cara luar biasa yang bernilai. Kan mati itu gak urusan kita, urusan Allah. Pada saatnya tiba ya mati. Tapi ada nilai dalam kematian itu. Ada nilai yang berharga. Sisi mati syahid yang nilainya top level amal soleh, dan dia akan masuk surga tanpa pengadilan. Awak capek diperiksa, diinterogasi, dan itu huru hara hari berbangkitnya di situ. Mereka divonis masuk surga tanpa pengadilan. Itulah kemuliaan mereka. Jadi jangan bilang sayang banget ya. Karena kita orang yang beriman itu berperang, disebut dalam ayat 76 yang kita bahas bulan
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang yang beriman itu berjuang mempertaruhkan nyawa dan hartanya, bahkan tempat tinggalnya itu fi sabilillah. Ada kemuliaan, ada harga yang mereka. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang yang tak beriman itu, yang anti dengan Nabi Muhammad itu, motif perang mereka itu cari kehidupan, makanya takut mati. Di surat lain, di surat Al-Quran juga innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kalau masalah berperang, mereka luka, kalian luka, kalian kesakitan, mereka juga kesakitan. Tapi yang membedakannya adalah wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kalian mengharap kepada Allah, mereka enggak berharap. Orang beriman itu berharap kemuliaan di sisi Allah, sedangkan orang kafir itu tidak ada, dia berharap hidup aja. Mati bukan harapan dia. Makanya perang dalam Islam itu cuma dua kemungkinan. Fayuqtal aw yaghlib. Dia mati syahid atau menang. Dua-duanya mulia. Mati syahid mulia, menang juga mulia. Nah, ini jugalah yang kalau ditanya orang itu apalah sampai bagaimana lah kira-kira yang dipikirkan oleh pejuang bersenjata di Palestina itu berperang sampai level seberapa, sampai target berapa gitu kan, ditanya orang. Karena mereka bingung. Musuhnya top levelnya persenjataan kelas dunia, Iron Dome-nya, jumlah roketnya, senjata nuklirnya, tank bajanya, semua udah. Banyak pula lagi pelanggannya itu. Mereka jualan juga kan, jualan. Banyak yang beli. Sudah itu dari hari pertama serangan tanggal 7 Oktober itu langsung kontak Amerika. Langsung Amerika siap, kami datang dia, bukan dikata-kata, dia datang dia, bawanya pesawat pembawa induk, kapal induk dia kan, diparkirnya dekat di Laut Tengah. Perancis datang, Inggris datang, sementara musuhnya nih kecilnya, mungkin gabungan dari Cibinong ke Depok dong. Kecilnya, saking kecilnya wilayah itu, mungkin kan ada tinggalkan rumah kalian, cari tempat perlindungan. Gak ada tempat perlindungan, lapangan bola aja susah. Saking bangunan habis buat 2 juta lah pula, 2 juta lebih. Kota kecil itu Gaza. Dan itu sudah belasan tahun dikunci, ya. Gaza itu sudah belasan tahun dikunci maksudnya nggak boleh apapun dikawal, semua yang masuk orang. Kalau barang ekspor jangan bayangin lah ekspor impor, janganlah bayangin itu, nggak ada. Perbatasannya dikuasai oleh Israel, bukan mereka yang berkuasa atas perbatasannya, Israel. Tapi bisa bikin roket ribuan, lucu juga sih. Jadi adalah seorang pengamat di Mesir, di pengamat surat kabar, dia pimpinan redaksi sebuah surat kabar di Timur Tengah. Apa kata dia? Gaza itu adalah memiliki kota bawah tanah terbesar di dunia. Kota apa? Kota bawah tanah terbesar.
yang kedalamannya melebihi 6 meter. Yang kalau dibom dari atas paling top sampai 4 meter ininya. Nah, inilah pusing Israel itu kayak. Pusingnya gila deh, jadi kayak orang bodoh deh. Dihantamnya bangunan-bangunan semua di permukaan. Kiranya orang ini bodoh kali, orang aliansi bersenjata nih Hamas dan Jihad Islami, kiranya bodoh kali. Mereka udah tahu lah canggihnya senjata orang Israel. Kalau saya misalnya komandan atau bagian apalah di organisasi bersenjata Hamas, tak aku saya politiknya, tak aku saya bersenjatanya, orang Israel itu bisa mengintainya setiap hari dari udara. Jadi tiba-tiba aku nanti mentah pergi mau kemana naik mobil, mati ya, syahid aku, kena bom orang. Biasa itu di Gaza itu dulu biasa itu kejadian itu sesuatu yang normal. Bilang normal loh, bukan luar biasa, kejadian yang normal. Saking presisinya apa mereka ini, presisinya senjata. Jadi mobil tuh hancur, udah mati lah. Oh, orang Hamas ternyata mati. Dan itu berita biasa. Selama kita kalau kita ngikutin berita seperti Al Jazeera Arabia, Sky News Arabic, berita itu biasa. Sebelum kejadian itu udah biasa. Tiba-tiba apa berita terbaru dari Gaza? Oh, ini Israel menembak. Biasa, presisi. Makanya ketika katanya rumah sakit dibom, ini nggak masuk akal kita. Dari mana nggak sengaja orang kecanggihan mereka presisi kok. Rumah warga banyak hancur jadi debu. Alasannya di situ mereka menyimpan senjata. Mana ada senjata di situ? Orang itu nyimpan roketnya di bawah tanah. Kalau mereka mau hancurnya, mereka harus bikin terowongan pula dari tanahnya, ya kan? Nah, perang bawah tanah barulah. Ini enggak. Ya dah. Terus siapa? Sampai target apa? Kata orang, apa target kalian berperang nih? Jawab orang, imma nasrul aw istishhad. Cuma dua pilihan. Kalau enggak kami menang, kami mati syahid. Udah. Jadi enggak ada cerita tolonglah kami. Orang Indonesia tolonglah kami, kiranya prajurit kalian. Enggak minta tolong itu. Tak doanya. Itu. Jadi ada ruh, masih ada orang umat Nabi Muhammad itu, yang menampakkan bahwa kehormatan itu lebih mahal dari nyawa. Ternyata masih ada umat. Nah, sementara yang lain berpikir seperti apa yang disebut dalam ayat 77 ini. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah wa shadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad, orang-orang yang dibilang kepada mereka waktu itu gak usah perang, beribadah saja, sholat. Waktu itu ada satu masa di Mekah. Di Mekah itu warga pengikut Nabi Muhammad yang tertindas ngusul, ya Rasulullah, perang aja kita, mati-matilah. Nabi bilang, kufu aydiyakum, tahan tangan kalian, gak usah perang. Waktu itu sholat, berzakat. Falamma kutiba alaihimul qital, pada saat berubah keadaan, mereka pindah hijrah dari Makkah ke Madinah, diwajibkanlah perang. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas, tiba-tiba yang tadi dia minta perang waktu itu di Makkah. Tapi Nabi bilang, tahan aja dulu, maafkan aja. Kalau mereka jadi kita mengalah aja.
Itu yang terjadi di Makkah. Hijrah, pindahlah mereka ini. Sampai di Madinah, turun ayat perang. Ayat perang. Tiba-tiba takutlah orang itu perang. Nah itu kayak gitu. Dulu kejadian ini di masa Rasul. Pertanyaan sekarang, ada nggak kejadian ini, Ustaz? Ini dulu semangat perang melawan Israel itu hebat sekali. Dan harus kita tahu sedikit sejarahnya lah, biar clear kita melihat problem apa itu. Berangkat dari fakta sejarah. Sejarah ini kan nggak mungkin bohong ya, kecuali pencatat sejarahnya bohong kan itu. Tapi sejarah nggak mungkin. Sejarahnya adalah bahwa kenyataannya negara-negara di dunia ini coupling negara deh. Kan ada coupling batas-batasnya kan. Itu mayoritas negara itu hasil couplingan penjajah. Jadi dulu saya dapat pelajaran katanya yang menyatukan Nusantara itu Gajah Mada. Tapi aku baca sejarahnya, yang menyatukan Nusantara ini menjadi dari Sabang sampai Merauke itu Belanda. Dengan cara dia menjajahnya. Dia jajah satu-satu kerajaan di Nusantara ini, dijadikannya, kata ini negara saya, kata dia. Itulah, jadilah puncak paling top perolehan wilayah kaplingan dia dari Sabang sampai separuh Papua. Kok nggak semuanya Papua? Separuh lagi teman dia. Nah, mereka bagi kapling di situ. Kenapa nggak semua Kalimantan sama Belanda? Mereka kaplingan beda sama Inggris. Di kaplingnya di situ. Pada saat 17 Agustus 45, kita itu hanya mengubah dari namanya tadi Belanda menjadi Indonesia, namanya revolusi. Makanya namanya revolusi. Kita teritorial nggak kita ubah, nggak nambah nggak kurang. Yang kita perjuangkan itu apa yang dikapling Belanda, itu yang kita perjuangkan. Ya nggak? Cuma kita bilang kita berjuang, nggak dikasih, itu aja bedanya. Kita berjuang. Bahkan ada bagian agak telat kita kuasai lagi balik, yaitu Papua. Agak telat, tapi karena itu dulu Belanda, pokoknya apa yang dikuasai Belanda itu punya kami, kita bilang kan gitu. Jadilah namanya, berubah nama jadi negara Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Negara-negara lain juga gitu, Malaysia juga gitu. Semenanjung Malaka dengan Sarawak itu kerajaan-kerajaan kecil dijajah Inggris, tapi bedanya dengan kita, Inggris pamit dititipkannya raja-raja jadi negara bagian kerajaan-kerajaan, termasuk Brunei. Brunei pun mau sendiri aja, gak mau gabung sama Inggris, kalian aja. Jadi setiap wilayah yang ditinggalkan Inggris kasihnya raja di situ, orang setempat. Di Timur Tengah juga begitu, penjajah Eropa itu. Aljazair dikuasai Prancis, dikapling sama Itali di Libya, dikapling sama Inggris di Mesir, dikapling orang tuh. Nah, hasil kaplingan mereka adalah batas negara yang sekarang itu. Termasuk wilayah Irak dikapling orang tuh juga, Syria, Jordania, Libanon, Palestina. Jadi hasil kaplingan mereka ini. Udah dikapling orang tuh memang. Tapi perlu dapat sejarah juga kita. Kok berhasil orang tuh mengkapling itu gitu? Emang sebelum mereka kapling itu punya siapa? Waktu sebelumnya nggak punya satu kapling besar aja, punya Turki Utsmani. Ya kan gitu, di bawah kerajaan Turki Ottoman. Turki Ottoman ini orang Turki pula. Ini Afrika Utara dan Timur Tengah ini Arab. Datang orang Inggris. Mau aja kalau dikangkangi orang Turki, orang Arab. Udah, bantulah kami. Biar kita kalahkan pengaruh Turki di tanah kalian nih. Mau pula orang Arab ini. Nah, jadi kalau pengen dapat kita pelajaran disintegrasi yang terburuk, inilah
terjadilah disintegrasi, pecah. Kerajaan Turki Ottoman itu dipengaruhi oleh, jadi bukan semata-mata perjuangan orang Inggris, dibantu oleh orang Arab dengan pikiran orang Arab, pokoknya nanti wilayah yang sudah dikapling ini kembalikan ke kami. Betul, begitulah janjinya, memang dikembalikan. Inggris, Mesir dikembalikan raja, tanya raja di situ, ini raja, kau kepala negara ya, tapi boneka, ya tapi raja, tapi raja, dia diatur ya, ini kau raja ya, namanya Raja Farouk Mesir itu. Ditinggalkannya pula raja di Irak, ditinggalkannya raja di Yordan, ditinggalkannya raja di Syria, ditinggalkannya di kalau Syria itu Perancis, Lebanon juga Perancis, tapi kapling-kapling. Inggris pula Palestina lah. Semua wilayah yang dikaplingnya itu rata-rata dititipkannya ke warga setempat. Hanya masalahnya setelah mereka pergi, warga setempat berontak. Kami revolusi, nggak mau model kerajaan. Inggris tinggalkan di Mesir misalnya. Berontaklah warga Mesir, revolusilah konsep raja, tumbangkan raja, ganti republik. Maka presiden pertama Mesir setelah model kerajaan itu Muhammad Najib. Nggak ada perubahan batas wilayah, itu aja. Apa yang dikapling oleh Inggris itu batas wilayahnya, hanya berubah format negaranya saja, batas wilayah saja berubah. Udah itu semua wilayah sudah dikasih ke penduduk aslinya. Semua sudah dikasih, sudah urus sekalian sama kalian. Kecuali satu, yaitu Palestina nih. Waktu itu, waktu berjuang melawan Turki Ottoman, mereka udah janji nanti akan kami kasih ke Raja Hussein satu kapling kecil. Jadi ada raja mau disiapkan untuk pemimpin di situ, tapi nggak dikasih ternyata. Kalau yang Yordania memang udah dikasih, itu udah jatah raja. Sampai sekarang masih raja konsepnya. Yordania masih kerajaan. Jadi kapling negara Yordania ini, nah itulah kapling yang dikasih Inggris pula. Dah, tinggallah Palestina nih. Satu kapling lagi kecil sih, tapi di situ ada Masjidil Aqsa-nya. Gitu. Larut-larut dalam puasa dia. Tunggu, belum juga nampak tanda-tanda mau dikasih ke warga setempat. Di saat yang sama adalah kerusuhan di Eropa, korbannya etnis Yahudi di berbagai wilayah di Eropa, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia. Bertebaran orang tuh di sana, nasibnya sama, dipersekusi orang. Tapi orang kayanya ada di Inggris, di lobby lah Inggris nih, dia kasihan loh sama kami gitu. Inggrisnya agak berhutang budi juga, pemodal besar pula dalam upaya penjajahan di berbagai negara, butuh biaya-biaya, ada bankirnya, ada bankirnya orang. Lobbynya berhasil. Ya udah kalau kayak gitu, aku masih ada kapling kosong tuh katanya. Aku masih ada kapling kosong tuh, belum kasih sama siapapun. Suruh pindahlah ke sana dulu katanya. Pindah aja lah dulu katanya. Daripada menderita kalau di sana dibakar sama Nazi gitu. Kasihan juga dengar nasib Yahudi ini. Kalau kita baca sejarah mereka zaman itu tragis juga sih. Aduh, tapi gara-gara isi otak orang tuh sih makanya kayak gitu. Jadi memang itu perbuatan Nazi kepada Yahudi itu ya mereka malu sendiri membaca sejarah itu. Mereka kalau dibilang itu malu dia, karena itu hina betul gitu. Diperlakukan jelek sekali. Dah. Berhasil lah, suruh hijrah, enggak main-main hijrahnya. Jutaan orang. Yahudi itu sedunia ini paling 14 juta. Sekarang itu pun setelah pertumbuhan sekarang, kita dulu 56 juta waktu merdeka. Sekarang udah 270-an. Begitu pertumbuhan penduduk. Tapi sekarang juga total cuma 14 juta itu orang Yahudi, separuh di Amerika, separuh di Israel. Gitu. Udah tuh, suruh hijrahnya, udah kata Inggris pindahlah dulu, pindah. Jadi datanglah ke tanah kapling nih, warga-warga Yahudi Eropa nih. Tentu mulailah curiga warga setempat nih, ini kemana arahnya nih, yang punya kapling nih, gitu kan?
Minta-minta, kasihlah sekarang apa lagi? Nggak dikasih juga. Enggak dikasihnya juga. Habis itu udah agak-agak posisi nyaman orang yang pendatang nih, yang hijrah nih. Pergi dia, nggak ada entah ke siapa ini tanah, nggak ada titipnya. Pokoknya aku pergi ya, katanya, pamit. Katanya. Nah, mungkin sore tadi dia bilang pergi, malamnya diproklamirkanlah sama orang pendatang nih. Proklamasi bahwa tanah ini sekarang kami yang punya. Jadilah namanya Israel. Tentu dengan batas yang diwariskan Inggris, itulah diklaimnya, sudah selesai. Pecah perang 48. Pecah perang 48 itu. 48 itu kita belum bisa ngapa-ngapain ya. Kita di waktu itu juga sibuk dengan urusan kita sendiri. Gitu. Bandung Lautan Api lah, 10 November masih kita sibuk zaman-zaman itu. Dah perang 48. Habis perang itu tahun 50 ribut dari negara-negara Arab juga ribut. Udah PBB masuk, udah dibikin dua coupling aja. Jadi yang satu coupling ini jadi dibagi dua. Tapi barat ini bagian untuk warga Palestina, untuk pendatangnya itu tadi yang sisanya, yang batas wilayah namanya tahun 1950 atas resolusi PBB. Ini batas-batas ini berganti-ganti ya, berubah-berubah dikit-dikit ini sepanjang setelah 1950 itu. Nah, jadi sekarang opininya untuk kita tahu bersama, Arab itu semua rata-rata setuju dengan solusi dua negara. Israel pun menandatangani kesepakatan itu, solusi dua negara. Itulah yang ditandatangani oleh Yasser Arafat juga, sepakat dua negara. Tapi proses perdamaiannya harus lewat jalan berunding, bukan senjata. Lalu dilucutin senjata warga-warga Palestina. Yang nggak mau dilucuti inilah nanti saya bersenjata Hamas dan Jihad Islami dan ada beberapa. Arab semua rata-rata udah solusi dua negara. Permasalahannya Israel juga dia tanda tangani solusi dua negara. Tapi berkesepakatan itu nggak ada tanda-tandanya akan dia patuhi gitu. Dia bangun aja komplek-komplek perumahan baru di luar batas yang diresolusi PBB. Inilah yang terus-terusan bikin ribut. Sampai Masjidil Aqsa pun kata mereka, kami yang punya, katanya. Itulah puncak kemarahannya. Jadi berarti kan dalam pandangan orang Arab sendiri, berarti Israel ini nggak ada niat menyepakati solusi dua negara. Belakangan ini ada informasi Arab Saudi mau naturalisasi dengan Israel. Tapi Arab Saudi ini cerdas juga. Mungkin saya dulu awal-awal berita itu muncul, mindset saya, aduh kok seteruk itu sih Arab Saudi? Masa dia mau naturalisasi? Ternyata itu mainan politik dia saja. Dia bilang, kalau kata seorang pengamat, seorang ilmuwan peneliti, namanya Talal bin Abu Ghazala, dia warga Palestina hijrah di Lebanon, dia peneliti. Apa komentar di televisi? Arab Saudi itu jangan kalian salah sangka, dia mau naturalisasi seakan-akan nggak peduli dengan nasib Palestina. Arab Saudi itu cerdas, dia kasih batu penghalang antara dia dengan Israel untuk tidak damai. Gimana nggak batu penghalang? Dia minta dua minimal. Apa itu? Solusi dua negara dan satu lagi ajari saya nuklir. Mana mau Israel? Jadi sama saja tak akan berdamai. Artinya karena mana pula mau Israel mengajar itu nuklir? Mana mau dia? Itu sama aja kalau kayak gitu nggak ada niat berkawan kan gitu. Itu aja. Tapi kan solusi dua negara. Solusi dua negara ini pun nggak cukup hanya solusi dua negara, bahwa warga Palestina yang sudah hijrah gara-gara perang kemarin
hakul audah, mereka boleh kembali ke negara asal. Dan tahu nggak jumlah warga Palestina di luar setelah pasca perang? Di total di sensus orang itu sampai 29 juta. Dan itu kalau kembali ke Palestina, saya sebagai warga Israel gak nyaman saya itu. Gak nyaman saya. Kalau solusi dua negara terjadi, ini pakai senjata, gak nyaman Israel. Nah, makanya satu-satunya dia solusi di pidato Netanyahu beberapa minggu sebelum 7 Oktober itu dia bilang solusi satu negara. Nah, jadi ya itulah. Jadi di dunia sekarang yang tidak setuju solusi dua negara itu adalah ya Hamas dan Israel imannya sama, satu negara. Israel menurut dia Israel, Hamas menurut ya Palestina. Gak ada. Jadi gak akan ada ketemunya kan? Ya sudah, solusinya perang, ya sudah. Apa kata orang Israel, Palestina, Hamas ini kenapa sih nggak mau berunding? Siapa bilang kami nggak mau berunding? Kami mau berunding, cuma dengan bahasa yang sama dengan Israel. Karena bahasa Israel adalah kekerasan, maka bahasa kami juga kekerasan. Tuh lagi. Jadi perjuangan mereka ini memperjuangkan hak mereka, fi sabilillah. Dari mana dalilnya itu fi sabilillah, Ustaz? Sementara ada opini-opini miring mengatakan di sana Israel ini adalah bentukan ini untuk melemahkan persepsi. Ya, saya bilang Hamas itu memperjuangkan untuk kepentingan dia. Warga Palestina itu senang aja mereka ada masih orang yang punya ruh jihad, mau memperjuangkan kehormatan mereka meskipun mereka tidak ikut berjuang. Mayoritas warga Palestina sudah capek. Itulah yang mayoritas oke, kami mau berunding is oke. Tapi dia tetap punya rasa kehormatan. Ketika ada penyerangan 7 Oktober itu, warga Palestina ridho aja. Tahu mereka bahwa yang diperjuangkan Hamas itu bukan masalah kelompoknya, tapi masalah kehormatan mereka bersama. Itulah fisabilillah. Jadi nggak bisa memisah. Apakah berperang mempertahankan negara itu bisa disebut fisabilillah, memperjuangkan agama? Kita bilang iya. Kenapa? Karena agama dan negara itu nggak bisa dipisah. Agama dan negara itu tidak bisa dipisah, nggak bisa. Orang yang memisah agama dan negara itu sekularis. Nah, inilah yang kita nggak suka. Agama dan negara itu nggak bisa dipisah. Maka perjuangan inilah yang pembelaan yang tertinggi. Kehormatan publik, kehormatan agama itu di atas nilai nyawa. Jadi mendengar berita-berita mati syahid sekian, mati warga sekian, jangan kita bilang sayang banget. Bukan sayang. Sekarang orang-orang yang mencemoohkan perjuangan itu bisa saja, tapi kita nggak tahu. Nanti lihat apa yang Allah kehendaki dari ujung perjuangan. Sama dulu kita juga di Indonesia ini banyak orang berjuang mempertahankan harga diri, kehormatan bangsa, nggak mau digangkangin oleh orang kafir pula lagi. Ya kan? Orang kafir pula masalahnya, anti Nabi Muhammad. Itulah kafir kata orang Aceh gitu. Ya kan? Itu kenapa enggak mau kehormatan umat Islam itu enggak boleh. Nah, karena perjuangan itu pasti ada opini-opini miring, berkomentar negatif. Allah so pamer cari populer apa kerja kita udah bagus nih, Belanda bangun rumah sakit sudah, perguruan tinggi sudah, rel kereta api sudah, nih pembangunan nih kebun-kebun dibuka. Nah, itu kan banyak orang kayak itu, ada orang kayak gitu. Yang jadi tentara Belanda juga ada. Begitulah pasti ocehan orang itu kepada para pejuang. Pejuangnya itu nggak banyak, sedikit. Yang mau menanggung resiko ditangkap, dipenjarakan, dia singkat. Itu sedikit orang menanggung kayak gitu di zaman Belanda itu. Pasti dicomen orang. Tapi lihat pada saat benar-benar apa yang mereka usahakan tercapai, ada nggak kita catat mana saja orang kemarin yang komen-komen negatif itu? Catat, kita buang aja. Kita biarin aja dia menjadi bagian dari negara ini kan.
normal. Tapi kan setelah berapa lama? Nah itu juga sama lah nanti. Jangan ikut-ikutan, nanti malu kita berubah keadaan. Dunia ini sering begitu. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Sering kok kenyataannya. Grup yang sedikit bisa mengalahkan grup yang besar. Sering kenyataannya. Itu sunatullah. Jadi nanti kalau berubah kau jilat lidah sendiri. Sudah, fokus kepada satu prinsip saja, bahwa orang beriman itu tujuan termulia adalah kalau ngejar-ngejar enak hidup itu bukan di dunia ini. Ya. Makanya disebut di sini qul mata'ud dunya qalil. Kalau kalian takut mati gara-gara perang, bilang kesenangan dunia ini sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Di akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatih. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kalau masalah mati yang kalian takutkan, mati akan pasti pada saat dan tanggal yang Allah tetapkan. Kalian enggak tahu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian dalam benteng yang dijaga ketat. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau kalian mengatakan, kalau mereka mendapatkan nasib baik, mereka bilang, oh ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka sial, mereka dapat kerugian, kalah perang, terus mereka komen, ini gara-gara kau di Muhammad. Jadi, atau azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 78 dari surah An-Nisa ini pelajaran besar juga buat kita, bahwa mati itu urusan Allah. Kita nggak tahu rahasia Allah itu kapan terjadinya, Allah. Dimanapun kalian berada, mati pasti. Jadi itu keyakinan kita, mati itu dalam rencana Allah. Kalau masalah kalian menang atau kalah, itu disebut dalam ayat ini sindiran jelek. Kalau kalian tertimpa yang baik, kalian bilang, oh ini syukur alhamdulillah dari Tuhan ini. Kalau kalian tertimpa kekalahan atau keadaan yang buruk, terus kalian salahkan Nabi Muhammad. Jadi cara melemparkan masalah itu urusan dengan apa yang sudah terjadi. Kita umat Islam ini yang meyakini ada rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada takdir Allah. Ingat, takdir Allah itu ada qada dan qadar, bahwa khairihi wa syarrihi, baik atau buruk menurut kita, itu loh, memahami takdir itu, baik atau buruk menurut kita yang mengalami, itu dari Allah. Nah, karena kalau dari Allah nggak ada yang buruk. Yang menyatakan itu buruk siapa? Kita, persepsi kita. Padahal apa yang Allah rencanakan itu gak ada yang salah. Semua min indil azizil hakim.
Allah menetapkan takdir dan qada dan qadarnya itu dengan ilmunya, dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Tapi kita yang merasakan memang standar perspektif kita, selera kita. Menurut kita baik, kita syukur. Kadang yang kita syukuri dulu malah sekarang tidak baik. Dulu yang kita sesali, kita sedih itu terjadi, malah sekarang malah membawa baik. Itulah kelemahan kita manusia. Nah, makanya ayat ini mengatakan jika kalian terkena satu kebaikan, kalian bilang itu dari Allah, enggak ada masalah. Bagus itu. Kalau ada yang baik datang dari Allah. Masalahnya adalah ketika kalian mendengar yang buruk, kalian salahkan Nabi Muhammad. Itu enggak baik. Itu kan? Qul, katakan, kullun min indillah. Apapun mau baik mau buruk menurut kalian itu adalah dari Allah. Jangan salah-salahkan Nabi Muhammad di situ. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa orang ini bodoh betul? Itu bahasa kampungnya. Tapi la yafqahuna haditsa. Mereka tak paham terus maksud kalam Allah. Tak paham mereka. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpamu Muhammad berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau toh ada kau rasa itu buruk, itu dari persepsimu. Dari persepsimu itu buruk, kalau dari Allah enggak ada salah. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kami utus engkau Muhammad kepada manusia sebagai utusan Allah. Wa kafa billahi syahida, Allah lah sebagai saksi. Saksi apa? Ya, saksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kapan? Nanti di akhirat. Kalau saksi itu adanya di pengadilan. Kapan pengadilannya? Nanti di akhirat. Allah saksinya. Nah, pelajaran yang besar yang kita ambil dari materi ayat 78 dan 70 ini adalah konsep takdir itu tadi ya. Jadi takdir itu kita yakini, ini iman kita. Kita yakini kebaikan. Apa yang terjadi pada kita menurut kita baik atau buruk itu dari Allah. Dan itu takdir, qada dan qadar. Qada itu ada di ilmu Allah. Ada di ilmu Allah. Setelah terjadilah yang kayak gini, perang lah. Oh, ini takdir mudah begitu. Dalam rencana Allah, betul, dalam rencana Allah begitu rencana. Baik buruknya, kalau dari Allah enggak ada yang buruk. Tapi kalau kita mati kami dan sekian banyak, buruk, kehilangan kesenangan kita. Ya, itu versi kita saya. Tapi dari Allah enggak ada yang salah. Gitu ya. Nah, ini makanya sikap orang beriman, sikap orang yang beriman menyikapi takdir adalah satu kata, ridho. Ridho dengan takdir. Cuma itu, tidak ada pilihan lain. Karena apa? Kalau dia nggak ridho, takdir nggak berubah juga. Jadi yang disebut takdir itu sebatas takdir yang kita tahu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, kita mau komen apa? Ada sih di ilmu Allah, cuma belum terjadi. Terus gimana komentar kita? Ya sudah, kita tunggu. Tapi intinya bukan berarti karena kita beriman kepada takdir nggak ada usaha. Kita disuruh berusaha. Kita dikasih akal, berencana, ya kan? Tapi ingat, kalau komentar takdir, limit waktu kita hanya sampai pengetahuan kita takdir itu hanya sebatas sekarang segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu harus kita sikapi dengan satu kata saja, apa? Ridha dengan takdir Allah. Yang belum terjadi, berusaha. Itu urusan Allah, urusan kita hanya berusaha saja. Sama kayak mati itu ada takdirnya, ada. Terus gimana dong? Mau kita terka-terka? Enggak perlu, enggak usah terka-terka. Yang penting belajar hidup aja, bertahan hidup aja udah. Katanya mati, bagaimanapun caranya bisa. Kalau enggak mati sakit, mati jatuh. Auzubillah, macam-macam kan? Ya udah, jadi tugas kita hanya bertahan hidup, udah. Bertahan hidup itu syar'i. Udah, bertahan hidup, sakit berobat. Kalau udah tahu di situ ancaman bahaya, hindari, sudah. Nah, jangan bunuh diri, bodoh. Gitu kan? Dilarang, dosa pula bunuh diri. Gitu. Jadi pilihannya bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu adalah tugas kita. Nah, urusan kapan mati, urusan Allah. Tugas kita untuk bertahan hidup aja. Nah, ingat, tentu bertahan hidup untuk tujuan amal saleh. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada berikutnya ayat 80 dari surat Al-Isra. Kita tutup dengan kalimat
kalimat kafaratul majlis. Ya, apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ayat bahwa berjihad fisabilillah itu dengan amwal dan anfus. Nah, kalau kita memang dari sini memang mengirim dana ke sana itu kita masuk berjuang nggak itu? Pertanyaan bagus. Kalau kita peduli dengan perjuangan saudara kita seiman di sana, nggak bisa kita nyawa kita bawa ke sana, duit yang bisa kita bagi lewat amal lembaga penghimpunan, ikutkah kita Ustaz dalam nilai perjuangan itu? Ikut. Baca surah At-Taubah ayat 120. Di situlah siapapun yang terlibat dalam perjuangan fisabilillah dia dapat nilainya. Banyak kok ayat Al-Quran memberitakan itu. Bahkan katanya apa? Wala yaghizun. Bahkan kalau kalian upayakan membuat hal yang mengecewakan musuh pun, hal yang mengecewakan musuh itu pun dinilai sebagai hal yang mengecewakan musuh. Itu salah satunya apa? Boikot produk. Telusuri, tanya Menteri Perdagangan apa saja barang-barang yang terindikasi datang dari sana. Beritahu ke jaringan saudagar, ini gak usah impor lagi gitu. Ada beberapa barang yang diimpor, walaupun ada hubungan diplomatik, kita tetap ada hubungan dagang antar bisnis gitu. Masuk juga ke kita barang-barang tuh elektronik. Boikot salah satu caranya. Terus kedua, berlawanan opini. Banyak orang yang mendiskreditkan perjuangan bersenjata nih kan, menganggap bodoh perjuangan itu. Lawan dengan opini. Di mana? Di Facebook, di Twitter, di YouTube Short, IG, silakan. Itulah perlawanan. Duit pasti, bantuan medis pasti ikut Pak, yakin. Nah, sekarang belum mulus masuk bantuan ke sana. Belum mulus masuk bantuan, tapi harus dihimpun dari sekarang. Mereka butuh bantuan itu. Obat-obatan, medis, makanan gitu ya. Berat. Apa yang dirasakan saudara kita itu berat. Jadi paling tidak malu kita sama Allah ketika kita enak-enak di sini, mereka menderita di sana, sementara kita sama-sama mengikut Nabi Muhammad. Kasihlah perhatian. Bagus. Alhamdulillah. Ibu, kenapa? Ya. Ya, ada pengeras suara. Kasih iya. Ternyata di balik itu ada ruang ya. Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa yang terjadi di Palestina itu berarti sudah takdir ya Pak Ustadz. Seperti takdir ini kan ada dua, takdir mubrah, ketentuan mutlak dari Allah seperti kelahiran dan kematian. Yang kedua takdir mu'alaq, ketentuan Allah yang mengikuti sertakan manusia melalui kita. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kenapa ya Palestina setelah bom dibunuh, tapi dia selalu tumbuh lagi, jadi tidak pernah habis gitu. Mungkin itu yang membuat orang Israel yang merasa kok kenapa orang Palestina tidak pernah habis. Ini ada di surat seperti di surat Al-Maidah ayat 21 Pak Ustadz ya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang berarti orang-orang Palestina itu sudah ditentukan harus melawan perang terus Pak Ustadz. Itu aja yang saya tanyakan. Ya, baik. Saya masukkan dua ini ya, dua bagian pertanyaan. Satu, tentang masalah takdir mu'alaq tadi. Istilah itu pembahasan ulama saja. Takdir mu'alaq itu dikategorikan. Intinya belum kita tahu mau jadinya gimana gitu kan. Itu mu'alaq itu menggantung. Itu maksudnya menggantung itu kita nggak tahu. Saya misalnya takdir saya ke depan ini tahun berapa meninggal dunia di catatan Allah sih sudah ada. Tapi bukan belum terjadi. Ya, apakah nanti akan masih berubah? Wallahu alam juga. Dirubah dari tahun berapa ke tahun berapa juga nggak tahu. Cuma saya mengamalkan hadis, mungkin kalau menjalin silaturahim katanya memperpanjang umur. Ya udah jalanin aja, kan gitu. Kalau katanya
bersedekah menambah rezeki, ya bersedekah ya kan? Kalau katanya puasa itu menambah kesehatan, ya puasa aja selesai. Tapi itu urusan Allah. Nggak ada ini kita. Nah, kedua, ayat yang ibu bacakan itu dulu itu menceritakan bukan orang Palestina sekarang. Itu untuk orang Yahudi justru awalnya dulu Bani Israel. Bani Israel disuruh masuk ke Ardul Muqaddasah, mereka keluar dari Mesir waktu itu. Itu di era Nabi Yusuf, di era Nabi Musa, setelah sepeninggal Nabi Musa itu dulu. Dan mereka waktu itu nggak mau masuk, udah, ya kan, nggak mau masuk malah awalnya. Kalau masih orang jahat ada di situ kami nggak mau masuk, malah itu mental yang buruk diceritakan di situ, mental Bani Israel yang buruk itu, nggak patut ditiru malah itu. Nah, kalau sekarang yang terjadi di Palestina apa? Satu saja, ruh perjuangan kehormatan masih ada ruh itu. Masih ada orang yang punya nilai dalam hidupnya, yaitu bukan materi yang mahal itu, tapi kehormatan agama Allah, inilah yang mahal. Masih ada orang kayak gitu, itu yang orang Israel bingung tuh. Sementara yang lain udah dibikin enak, diem deh. Yang ini nggak mau enak, ternyata bingung juga untuk apa maunya gitu. Ditawarin orang tuh sebuah proyek besar, kami bangun mengalahkan Dubai, Gaza, mau nggak? Tapi investornya Arab Saudi, tapi negaranya satu negara aja, Israel. Nanti kita bangun nih, enak kan? Lebih hebat dari Dubai kita bangun. Nggak mau kami gitu. Orang makanya hati-hati dengan uang. Uang tuh akan melemahkan idealisme. Makanya ngeri sumbangan-sumbangan tuh hati-hati. Ya kan? Kasihnya duit itu. Nggak bisa dia lagi bersuara, dia lagi dah. Tertutup mulut dia. Hati-hati kesenang itulah duit, racun dunia itu duit. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah ini dengan kabar Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa